Jadi Todd Boehly ini yakin dengan Saya bukan Todd Boehly kok nanya saya. Sebenarnya saya Todd Boehly. Inggris sih kurang senang. Kemarin gue yang datang Maradona tuh 40 hari besoknya dapat bola Blitter. Ini tanpa dijeda dengan wafatnya Ratu Elizabeth. Queen si bos Elizabeth. cendol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kong Media. Selamat datang di segmen Obral. Ya, apa kabar para pemirsa? Semoga pada sehat. Sebelumnya kita ini kan ada di segmen obral lagi nih guys, obrolan bola anak renta. Tapi kita agak beda nih, kita nggak bahas permainan dalam game, melainkan topik lain. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu kalau kita nih lagi ada di Game Lab PlayStation di Ruko Puri Depok Mas, Blok B5 di lantai 2 di atas laundry. Jadi buat yang mau main PS4 atau PS5 bisa aja datang langsung ke sini. Langsung Enak di sini, booking. Enak. Ada PS5, PS4, ada pucuk, ada susu. ada susu, ada Fanta, ada Lakola, Ada lengkap ada semuanya. keripik pedes, Cak. Ada keripik pedas. Ya, selanjutnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Di sebelah kiri saya ada siapa ini? Aduh. Kenalan ya? Kenalan. Chicken katsu. Katsu. Nama saya Nama saya Mul Ketoprak. Anjing. Ini siapa Mas? Oh, Beda lagi. ini bukan Nando guys. Bukan Nando. Ini siapa nih? Ini siapa? Dorayaki. Ini Mas Dorayaki. Mas dari gunung mana ini? Habis manjat. Berantem sama Jin Kadama. Paul Taken ini. Tekken anjing. Oh, second. Udah rental banget dah ini, Bang. Aduh. Kali ini topik kita akan berbeda. Yaitu yang pertama ada Thomas Tuchel yang tiba-tiba dipecat sama Todd Boehly ini. Digantikan oleh Graham Potter. Kenapa tiba-tiba dipecat? Nih doh. Dari hasil yang itu walaupun hasilnya buruk Kalau menurut memang, gua tapi gimana dong? Gini. Ngantuk tuh dia ngantuk. Bangun lagi sih. Ngantuk lagi. Itu. Oke. Kalau menurut gua Tuchel dipecat sebenarnya nggak ngagetin, emang udah diprediksi karena memang kalau Tuchel bermain kayak gini terus ya beberapa temen gua fans Chelsea juga udah bilang kan gua kayak Tuchel harus dipecat dan pada akhirnya terbukti gitu. Dan yang gua mau highlight adalah kenapa dia gantinya si Graham Potter. Aneh banget buat gua. Di kontrak jangka panjang dan dijamin gak akan dipecat walaupun Iya, gak masuk Statement Liga lu yang Champions. aneh. Kalau bilang Graham Potter aneh. Kenapa emang Mas? Kan gini ya. Kita runut dulu ya dari awal ya. Thomas Tuchel itu dipecat karena memang menurut gua udah, iya benar, gue setuju sama Dorayaki kalau bilang ini memang udah anjing, aneh banget Dorayaki banget. Itu Doraemon. Swiper jangan mencuri. Dora Explorer itu. Dora apa lagi, Cak? Dora? Gak dapat. Oke. Kacau bener, hilang bola nih, hilang bola. Macet Kontrol lagi pas, hilang passing bola. hilang. Aduh. Passing hilang. Ya lanjutkan. Lanjut. Iya, menurut gua setuju, bukan hal aneh kalau akhirnya Tuchel dipecat karena ya formasi
gitu Ya, gitu kolot terus lah. dia memaksa pemainnya untuk menyesuaikan, akhirnya apa, banyak pemain yang out of position, bukan dalam hal permainan ya, tapi secara di atas kertas formasinya gitu. Tiba-tiba Ziyech bermain aneh gitu, tiba-tiba lu punya Lukaku, lu maininnya gimana segala macem gitu, lu punya Havertz Werner. aneh, Timo Werner aneh, bahkan Mason Mount juga belakangan aneh dibuat sama Tuchel gitu. Jadi pemilihan pemain juga tiba-tiba si Ruben Loftus-Cheek Main jadi terus. sering main, dan menurut gua Gallagher. ngikutin Chelsea ini cuman ngikutin mataharinya si Jorginho gitu kalau menurut gua akhirnya ya. Jadi si Tuchel nih coba membentuk skema yang Jorginho banget gitu pada akhirnya, walaupun ya sebenarnya menurut gue Jorginho tuh sama sekali nggak jago gitu menurut gue ya, cuman ya gitu-gitu aja gitu. Mengenai penggantinya si Graham Potter ini kan dia berarti dari Hogwarts ya. Harry Potter Mas itu Mas. Iya, karena kalau menurut gue si Graham Potter ini kan Inggris ya, dia Inggris ya. Menurut gue kenapa gue bilang pernyataan si Dorayaki sesat, bilang aneh kalau ngangkut Graham Potter ke Chelsea. Sesat karena menurut gue Graham Potter nih ya kita bisa lihat kehitung jari tim semenjana di Liga Inggris yang bisa main seprogresif Brighton gitu, Brighton Hove Albion. Dan si Graham Potter nih menurut gue sukses gitu dari segi pengangkutan pemain juga. Kalau kita lihat berapa musim lalu Lallana yang udah habis tiba-tiba di Brighton masih dipakai. Gimana Cadangan dia di Brighton. Iya, maksud gua dia tetap punya peran gitu loh ya, macam-macam Milner-nya Liverpool lah gitu kan. ya. Gimana akhirnya kita lihat si Cucurella bisa begitu progresifnya bermain gitu. Ya menurut gua ada peran serta kejelihan si Graham Potter dalam meracik strategi, dan kalau gue lihat permainannya Brighton nih asik gitu. Beda sama tim gurem lainnya di Liga Primer gitu yang defense. Sementara Brighton nih coba untuk menunjukkan bahwa gue juga bisa main gini, dan karakter itu yang seharusnya dipunya sama Chelsea. Dan si Todd Boehly ini merasa Potter orang yang tepat karena di tim sekelas Brighton-nya dia bisa membangun karakter tim gitu kan. Ini Chelsea krisis identitas nih menurut gua setelah revolusi besar-besaran gitu ya, setelah isu perang yang merembab akhirnya si Abramovich terpaksa angkat koper. Cabut. Menurut gua ini era baru yang akhirnya ya memang benar ketika kita cut generation semua tuh harus di-cut. Dirombak. Petinggi-petingginya bahkan pelatihnya itu juga harus kita mulai lagi dari baru. Dan menurut gue Graham Potter ini sosok yang tepat gitu. Setuju doh kalau gitu doh. Gini, menurut gua kenapa gua bilang Graham Potter ada pilihan yang tergesa-gesa? Karena pertama Brighton oke lah musim ini peringkat 4, main bagus, progresif, nyerang, passing pendek, pemainnya semangat dan lain-lain. Tapi balik lagi, lu punya 38 match day, ini baru match day ke-6. Nggak ada jaminan kalau nanti match day ke-7 dia turun, match day ke-8, ke-9 dia akan turun gitu. Karena ini dia bagusnya tuh secara posisi ya, secara peringkat baru musim ini kan. Dan itu baru 6 game pertama pun sama kayak Arsenal kan. Ya peringkat pertama baru 6 game Arsenal. Tapi kenapa gini loh, kenapa logika menurut gua kalau gua lebih logiku gua agak terbalik. Kenapa gua bilang Graham Potter belum tentu bisa megang Chelsea? Karena udah banyak case pelatih besar, pelatih hebat di klub-klub nanggung gitu, di klub-klub kecil masuk ke klub besar flop. Nah itulah parameter gue kenapa Graham Potter pertama dia di Brighton baru 6 game main bagus. Dan kalau kita lihat musim nggak cuma musim ini, beberapa musim lalu kan banyak yang kayak gitu, main bagus turun pun sekelas Jose Mourinho di Liverpool, di Tottenham sempat dominasi puncak, pada akhirnya turun-turun juga kan. Nah itu maksud gue belum ada jaminan. Dan ini balik lagi ini Chelsea, menurut gue Todd Boehly cuma pengen kayak, gue rasa Todd Boehly tuh nggak ngerti sepak bola kalau gue ngerasa tuh kayak gue punya duit, oh ini lagi bagus, ini bagus nih menurut Brighton nih, oke nih peringkatnya segala macam, udah gue angkat segala macam gitu. Jadi
kenapa si Brighton ini menurut gua nggak masuk hitungan dalam gua. Karena buat gua si Graham Potter nih ya sebenarnya ya dia bagus, tapi untuk megang klub sebesar Chelsea ya belum, karena mentalitasnya kurang. Dengan opsi ada Zidane di sana, ada Joachim Low, ada ya kalau Pochettino sih enggak lah ya. Kalau Pochettino enggak, kalau ada Ronald Koeman, menurut gua kenapa lu harus milih Graham Potter yang ya lu baru 6 game gitu. Baru muncul, kenapa enggak ya Joachim Low, kenapa enggak ya Jerman enggak, atau enggak Belanda gitu. Kalau gua rasa untuk naikin tim perlu pelatih sekali itu sih gitu. Tapi kalau akhirnya Brighton bakal turun, iya menurut gua, karena ya kualitas pemain nggak bisa bohong gitu ya. Cuman maksud gua karakter yang dibentuk gitu sebagai tim Brighton kan, maksudnya kita sepakat lah bukan cuman musim ini gitu. Kalau musim ini kan diuntungkan, kenapa keangkat ya karena posisinya aja kan tiba-tiba ada di 4 gitu. Cuman kalau dari permainan kan kita tahu Brighton dari musim eksplosif gitu. Yang kenapa gue suka si Graham Potter ini karena dia tahu diri, cara bermain dengan kualitas timnya itu sejalan, nggak kayak Leeds-nya Bielsa waktu itu gitu. Dia belaga gila, dia pikir pemainnya isinya Munchen gitu. Walaupun Leeds sangat menghibur sih. Iya, sangat menghibur, tapi akhirnya ya dibantai 6-0, 7-0 gitu kan. Dan menurut gua tetap progresif tapi tahu diri dengan komposisi skuadnya. Itu kenapa gue bilang akhirnya Graham Potter ini sosok yang tepat dan oke buat dicoba gitu. Gue juga nggak bahkan statementnya sampai dia bilang nggak akan pecat kalau kan jangka panjang kan, makanya kan dikontrak 5 tahun dan ada indikasi bahwa Todd Boehly ini mau menunggu progresnya Graham Potter, karena kalau kita tahu, gua ngerti sudut pandang si Boehly ini karena gila dia beli pemain kacau bener, asal-asalan gitu kan. Nah dia ngerasa udah gua ngeluarin duit banyak, kok mainnya gini anjing gitu kan ke si Tuchel. Maksudnya itulah yang akhirnya gua rasa mempengaruhi pemecatan si Tuchel ini dari Boehly. Dan Graham Potter menurut gua sejauh ini sosok yang pas gitu. Kalau kita lihat oke lah ada pilihan Joachim Low, Zidane, Ronald Koeman atau banyak pelatih dengan nama besar lainnya, tapi menurut gua Chelsea ini pengen membangun karakter. Dia pengen nge-rebuild karakter dia, dibangun ulang. Dan apalagi pelatih yang tersedia tuh menurut gua ya bukan karakter. Dia nggak membangun filosofi. Ya Chelsea mau kayak MU lah dengan Ten Hag. Berarti apakah ada tsunami? Bentar lagi tsunami trofi lagi nih. MU. Chelsea dong sekarang. Tsunami. Aduh tsunami Atau gempa ya. Bisa kali gempa nih. Iya, jadi gempa trofi buat Chelsea. Patut dicoba lah Graham Potter nih menurut gua, karena ya gue setuju sih patut dicoba. Iya patut, maksudnya bukan sesuatu yang anjing ngapain ngangkut dia gitu menurut gua ya. Karena kalau kita ngeliat track record dia, ya walaupun sekali lagi Dorayaki bilang benar belum terbukti gitu. Cuman ya di klub besar belum terbukti, dan banyak buktinya pelatih yang tadinya di klub nanggung oke tiba-tiba ke klub besar ampas gitu kan, kayak David Moyes ya kan. Terus termasuk Pochet juga kan. Ini siapa? Pelatih Sevilla dulu, Unai Emery. Iya itu banyak sih buktinya. Tim itu bagus gitu lagi ya. Emang kualitasnya segitu. Si Brandon juga termasuk ya, Brandon Rodgers. Sekarang juga udah diambang-ambang. Iya di Leicester. Nah menurut gua itu sih ada poin yang patut dicobanya gitu dari Graham Potter. Karena kalau menurut gua hal yang pertama harus diberesin dari Chelsea bukan taktikal, bukan pemain dan lain-lain. Ruang gantinya diberesin dulu. Ruang gantinya karena dia tiap abis main tuh ditinggal langsung, nggak diberesin, jadi berantakan ruang ganti. Makanya. Siapa tuh? Iya, orang ada Sempak Havertz kan tuh. Gua bilang tiba-tiba si Mendy kaos kakinya ada di bangku anjing. Gua kesel banget tuh pas gua masuk. Sejorok itu guys. Masnya apa di Chelsea? Saya inian apa, petani kubis. Oh itu sponsornya Chelsea. Iya. Saya kira cukup untuk bahas Tuchel ini. Jadi Todd Boehly ini yakin dengan
Saya bukan tot bully kok nanya saya. maksud Anjing ya Mas ya. statement tadi. Saya bukan tot bully. Statement tadi. Oh, iya. Statement tadi. Bahwa Biar menarik anda, aja. anda setuju. Bagi rokok dong. Sebenarnya saya tot bully. Kasih efek ngomong. Berarti statement anda setuju bahwa tot bully ini yakin Ya, akan Graham Potter adalah sisi patut dicoba. harapan itu adalah. Ya sebelum akhir musim udah dipecat lah. Prediksi saya. Udah lah. Dorayaki ini Udah. mulutnya keparat Udah. betul. Dorayaki ini mulutnya. Udah saya mah. Arteta dulu gitu kan mas. Lah emang anjing itu Iya. Arsenal itu bukan dipecat dari lama itu dia. Iya, makanya percaya proses. Todd Bowley mau itu ya guys. Ngomong apa? Mau itu Mau percaya proses gitu. Mau itu. Ya udahlah, kita lanjut ke yang lagi Udah bener. masih panas mas. Iya. Panas. Nah, Paket nasi. Panas satu. panas Wadah. yang kemarin. Ayo. Iya, yang kemarin. Ini Ratu Elizabeth meninggal. Rest in peace Queen. Wafat kemarin Ratu jadi Elizabeth. Resin Pang. Lu kalau polisi Inggris. Hah? Kalau polisi Inggris Ya bilang lu bawa elah. STNK enggak? SIM gua baru. SIM internasional kirain. nah berdampak kepada sepak bola juga guys, yaitu Euro apa? Barclays Liga Premier League. Inggris. Ini masih Barclays. Ini Barclays lagi anjing. English Premier League. Barclays di zaman kapan dia? Gue pengen nyebut Eropa ini. English Premier League. Di antara dan berpengaruh juga jadi jadwal semakin padat untuk ke depan karena Dipospon. postpone gitu kan. Berpengaruh juga ke pemain-pemain yang akan pemain ini bakal lebih lelah juga karena jadwal yang padat. Kemudian juga Baca terus lu anjing. Membangsat lu ya. Host Nggak ada- keparat. biasanya ada running text di belakang Nggak ada, ini. Di belakang kamera nih. Nah, kan? Enggak ada iniannya. Nah, Terus udah baca lagi. Kacau bener nih. jadi efeknya terlalu banyak bermain setelah postpone ini gitu. Ya. Deng deng deng. Jadinya Efeknya terlalu rumah kaca tuh kalau gitu. Gitu. jadi gimana? Gimana disamber nih? Oh, di sana. Sebelah rumahku ya kan? Ada tetanggaku. Sebelahnya lagi ada tetangganya dia. Sebelahnya lagi tetangganya dia. Sebelahnya lagi. Deng 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 gitu. Deng, deng, deng. Ah, lu enggak tahu lu mah katrok. Deng deng deng. Gua nggak- Deng nggak deng deng ngikutin. deng. Pintu gerbang kereta nomor 1 tadi. Jadi komentarnya bagaimana nih tentang Raja Charles doh? Raja Setuju, Mas? Charles. Kan dia ganti Raja Charles. Raja Charles. Kan mungkin Ratu Elizabeth. Iya, kan yang Iya. gantiin Raja Charles. Oh, kok penggantinya kita Gimana bahas nih? penggantinya. Gimana Ya, nih? Ini Inggris nih bagus nih dia. Anjing Bagus. kenapa kita bahas? Lah, kayak kita Raja Charles. Raja Charles. Kita bahas Inggris ini. Ini. Menurut gue nih keberhasilan Ratu Elizabeth terbaik adalah dia keluar dari Uni Eropa. Oh gitu. Brexit, Brexit. berbes exit. Karena macet banget sih. Viral Itu saban lebaran. hari itu, iya, yang macet berbelas-belas jam. Sampai ada yang mati itu. Iya, sampai ada yang meninggal. Sumpah. Beneran. Macet Cari aja banget, di internet. semacet itu guys. Iya, semacet itu Macet memang banget Brexit. itu. Jadi Kalau- emang langkahnya cukup ini sih. Ratu Elizabeth ini berhasil banget nih. Berhasil banget tuh dia keluar dari Uni Eropa tuh. Jadi lebih makmur tuh Britania tuh. Mm-mm. Sama gue bingung nih, Inggris ini kan penggagas demokrat nih ya. Heeh. Salah satu lah. SBY kalau itu. Benar kalau itu. Makanya kan SBY. kerbau kan. Kok kerbau? Kerbau emang apa? Kerbau apaan? Demokrasi kerbau. Banyak salah. Banyak salah. Kerbau emang. Banyak salah. Kerbau itu ada kepanjangannya. Aduh. K. Kenapa? E. R. Rumah B. begitu A. adanya. U. Unik. Wah. Coba ulangi. Jadi aduh.
Kenapa? Kenapa? Rumah Rumah begitu adanya unik. Begitu adanya nah, unik. itu artinya adalah Demokrat Demokrat. itu partai yang unik. Gara-gara kerbau. Karena itu dia Oh. dianggap rumah oleh para kader-kadernya. Bukan yang merah, bukan. Bukan ya? Enggak. Merah emang apa? Udah gua mau beli fried chicken gua. Lo mau beli fried chicken tuh. Nama fried chicken tau kan? Apa? Sedikit. Jangan. Jangan. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Sampai Adalah wing stop. Cukup. cukup ini Raja Charles gimana nih? Bukan Raja Charles. Maksudnya efeknya ke Premier League gimana nih? Jadi dipospon, kemudian pemain pada lelah karena jadwal yang padat. Ini dulu ya. Si Ratu Elizabeth ini kan beliau ini salah satu penggagas era modern sepak bola. Karena kenapa gue bilang gitu? Karena di bawah beliau lah komersialisasi Liga Premier ini menanjak pesat gitu. Dia berani naikin jam tayang. Ya, dan beberapa kebijakannya juga pro football karena dia kan juga fansnya West Ham. Dan Arsenal juga sempat diundang ke Buckingham Palace. Satu-satunya. Iya, Satu-satunya tim satu-satunya di Britania Raya yang yang diundang. Yang ngeteh. Morning tea. Iya, morning tea, morning coffee ya. Morning coffee kalau di Di sini. 4Q sama Bos Danis gitu. Itu ya cuman dia gitu yang diundang ke Buckingham. Dan menurut gua concern Ratu Elizabeth soal bola dulu ini ya kita bahas. Itu memang tinggi gitu yang pada akhirnya Premier League nyampe ke tahap ini karena banyak kebijakan dia juga gitu. Jadi kan sebenarnya gini ya. Dari kerajaan itu yang gue baca nggak melarang diadakannya Premier League. Iya, betul. Dari kerajaan. Betul, dari kerajaan. Cuman dia menyerahkan balik ke FA, Heeh. ke PSSI-nya Inggris nih ya kan. Iya. Gimana baiknya Keputusan. gimana gitu. Cuman akhirnya FA baguslah sadar diri gitu menurut gua karena dia besar karena pengaruh banyak kebijakan dari Iya. Ratu Elizabeth, akhirnya dia hargailah itu kan masa berkabungnya 17 hari ya kalau nggak salah di 2 pekan berarti Pangeran ya. Charles iya. 2 Pangeran pekan Charles bilang di 2 stop pekan. nih. Jadi kalau dari sisi itunya ya kita memaklumi gitu kenapa akhirnya liga ini terhenti gitu. Cuman kalau pengaruhnya ke masalah jadwal semakin padat terus pemain capek ya iyalah itu pasti gitu karena ini tanpa dijeda dengan wafatnya Ratu Elizabeth. Queen si bos Elizabeth. cendol ini kan. Bukan. Tapi enak banget itu, enak banget. Gak tahu lagi. Enak banget itu, guys. Iya, dengan wafatnya Queen Elizabeth ini, tanpa wafatnya beliau pun liga-liga di Eropa udah dipres karena bentrok dengan Piala Dunia. Pidala Yunia karena ada lagunya Pidala Yunia gol 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 ale 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 kan gitu kan. Nah, itu juga udah dipres. Macan joget ya? Iya, macan. Macan apa? Apaan tuh? M. Lu manggil gua. M. Kenapa, Cak? Nah, iya. Jadi menurut gua Ratu Elizabeth. ketek gatel gitu kan kalau menurut gua garuk dulu. Iya menurut gua Enggak apa-apa. padat tanpa adanya kejadian itu pun padat dan adanya ini makin padat dan ya menurut gua akhirnya ngaruhnya apa ke tim? Ya pinter-pinter pelatih lah ngatur fisik pemain gitu kan. Dan fungsinya kedalaman squad juga di Iya sini. betul dan disinilah Manchester City akan berbicara di sini dan Liverpool semakin ketar-ketir utamanya masterclass Erik ten Hag dengan MU-nya gitu. Kacau tsunami. Tsunami. Kalau lu dah Apa? ntar menuju hari terbang. Gua pengen Thailand sih rencana. Thailand. Berangkat enggak? Diundang Gua- kan kita diundang ini Kita obral. diundang. Gua kalau- Obral diundang. Inggris sih kurang senang kemarin gue yang datang Maradona tuh 40 hari besoknya dapat bola bliter. Jadi kita dapat basic apa nih kita? Dapat pesek anjing. Bola bliter lagi keselnya. Bola bliter. Mitre itu punya Argentina kan Mitre. Ya bola bliter. Indonesia apa yang Argentina sih Mitre itu? Mitra Indonesia Pabriknya kayaknya. doang kali ya? Apa? Hah? Hip hop. Namanya nama Argentina apa Mitre ya gitu ya, kayak Argentina gitu ke sana ya. Iya. Kagak juga ah. Emang iya enggak ya? Enggak juga. Enggak, Lu salah. doang aja. itu. Perasaan saya lah itu. Gimana Iya, dong? kalau
Ya kalau secara untuk kalau gue fokus gue lebih ke buat gue sendiri sih, ego gue. Iya. Aduh, harusnya dimulai aja lah. Gue pengen nonton bola gitu, Iya, lama kayak- banget nih. Kayak nggak ngaruh-ngaruh amat gitu ya. Iya, dan anginnya bisa berubah Ca gitu karena harusnya yang lagi dapat momentum nih karena udah 2 minggu momentumnya udah hilang. Nah, jadi dia penyesuaian lagi, nyetel lagi. Beruntung main di Liga Champions dan Liga Eropa kan Iya, yang masih- bermain tuh masih- beruntung gitu masih ada pertandingan dan Iya. yang tim-tim yang lagi mau nanjak tapi fokus di Inggris Iya. itu kan Keganjel. anginnya turun lagi. Iya. Dingin lagi gitu ya. Dingin lagi makanya susah kan cariin selimut juga di mana. Iya. Gitu. Selimut tetangga hangatkan tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang selalu terbayang Deng deng deng. kekasihmu sayang. Ya besok kita akan live akustik di sini ya. Apaan sih 15 menit 15 Enam. apa gua mau 6. berapa kek 6 kan? Oh 15. apa lah. Yes, dapet lah 15 menit mah. Iya 2 gol 3 gol. 3 gol. 1 gol 5 menit. Masih Martial oper ke Lingard, passing lagi Cristiano Ronaldo. Oh, sayang sekali. Beginilah sehari-harinya beliau. Sayang sekali, sayang 1000 sayang. Umpan lambung. Widih. Seru banget tahu buat kalian yang mau main Ini PS. kita harus bikin konten nih. Main PS sambil di komentar ini. Seru banget ini. Iya. Live commentary-nya Live commentary. Iya, PS. Biar nggak copyright ya. Bahas apa lagi, Ca? Siapa lagi nih? Ini Cristiano Dodo ini sangat mengejutkan. Ini kayak James Bond Kenapa tuh? 007. Apa tuh artinya 0-0? 0 gol, 0 gol, 0 assist, 0 assist, 7 kali main. 7 kali main. Wasu tenang. Ini fans MU full senyum. Manchester United 1-0. 1-0. Ini menurut gua Ronaldo nih ya. Bagus. Bagus. Anjing bagus. Mengembalikan MU. Ini emang ini perlu pemain lapuk kayak Ronaldo menurut gua karena ini tipikal MU tapi di luar itu ya Ronaldo menurut gua udah masanya lah dia agak turun kasta untuk main di level yang agak rendah. Dia harus tahu diri juga karena di MU udah maksudnya ya MU skill MU gitu levelnya terlalu tinggi. Kalau ya bukan berarti Ronaldo udah nggak bisa atau gimana, mungkin secara taktikal memang taktikal modern tenak Ronaldo nggak cocok Iya, gitu. Jadi iya. Ronaldo juga mau gimana dan passingnya Ronaldo pun agak lambat, nggak bisa yang 1-2 langsung gitu kan kalau kita perhatiin. Jadi ya rasanya Ronaldo akan banyak memanaskan bangku cadangan sih kalau menurut gue musim ini. Mungkin nggak biasa kali dia Tapi main musim di lalu kan Europa Ronaldo League. masih gacor bener. Nggak biasa main di Europa League dia. Musim apa lalu masih pelatih? gila, musim Apa lalu. pelatih? Pelatih kalau menurut gue pelatih sih kalau menurut gue. Karena menurut gue gini, kalau kita pair to pair walaupun mungkin gak apple to apple ya, Messi jatuh di klub yang tepat itu dengan mungkin Walaupun kemakan usia performanya memang nggak segila Iya, di Barca ya, tapi turun, masih tapi oke, dia masih oke. tetap sebagai pemain kelas atas Ya, karena main ya. di PSG gitu. Atau mungkin Ronaldo nih kenapa sih jadi bulan-bulanan karena dia main di MU, berarti MU Berarti MU bulan-bulanan. bulan-bulan. Berarti kalau Messi ke MU, Gini. MU Kenapa Messi. tiba-tiba Messi ke MU? Nah, Maksud kita gua- bahas Ronaldo ini. ya maksudnya tadi dibalik. Oh, Dibalik. ditukar nasib. Ya, Ya. kalau tukar nasib gimana Bisa jadi gitu. Messi bakal dibulan-bulanin kayak Iya, Ronaldo jadi sekarang. gini, Messi dari Barcelona ke PSG yang notabene level kompetisinya lebih rendah dari Liga Spanyol. Ronaldo dari Itali pindah ke MU yang kompetisinya tuh jauh lebih tinggi daripada iya. Liga Italia, dan terbukti musim lalu kenapa Ronaldo bisa cetak 20 gol ya karena si MU dengan Ole-nya ya memang udah Masih- bergantung sama Ronaldo iya, gitu. Jadi bergantung. bola ke Ronaldo semua. Kalau Iya. sekarang kan dengan Ten Hag yang taktikal udah mulai terbentuk nih ya, walaupun hasilnya dan taktikal Ten Hag nih bagus ya, hasilnya 1-0 tuh kalah sama Sociedad tuh udah bagus lah. Udah bagus Udah tuh. bagus itu. Secara kan lagi ngebangun. Iya. Lagi ngebangun. 1-0 juga udah bagus. Iya, yang penting maksud gua mulai bangkit pelan-pelan gitu. Iya. Udah
terbukti Ronaldo. Iya, nggak- Sociedad mulai bangkit. Iya, gitu. Ya setuju lah, yang namanya tsunami kadang pasang kadang surut. Nah, itu kasih tahu. Kadang pasang kadang Anjing surut. nih orang hiperbola nih. Kalau bahasa MU selalu hiperbola nih ya si anjing. Ya, memang begitu. Nah, emang begitu ngotot lagi nih. Erik Ten Hag ini lagi strategi terus dari dulu loh. Lu juga dari dulu episode kemarin Erik Ten, ini tenang aja guys. Gue yakin. Salah. Ya buat senangin fans MU yang Ya, baru tuh keluar kan dari- akhirnya ngaku kan lu. Nonton kita nih fans MU banyak banget. Banyak banget kemarin aja pada nge-DM gua. Ada yang apa tuh? Bang, MU gitu. Bang MU. Iya, gitu doang. Gitu doang. Bang MU. Kemarin juga tuh pada nge-DM tuh. Bang, pakai baju MU lagi, pakai baju MU Oh lagi. Gua bilang, iya anjing. salah orang mas. Salah orang. Kan Dorayaki. Belum datang lagi mas-masnya ya. Iya. Seneng loh, banyak yang nonton. Tapi sebenarnya banyak juga yang komen tuh kan di video-video terakhir, Shinji mana Shinji pada gitu. Si Inji nih spesialis MU dia. Iya, terus gue akhirnya si komedianya udah bikin keterangan kan Shinji itu udah dikontrak sama English Premier League buat jadi pundit. Makanya dia udah terbang ke London karena apa? Analisisnya tumpul tapi celetukannya tajam. Celetukannya itulah yang akhirnya Pecah dipakai. ya? Iya. Ger gitu. Geger banget. Jadi Cristiano Ronaldo udah berat dengan usia segini ya. Agak berat. Gini. Kalau gue lihat mungkin gini ya. Messi dan Ronaldo sama-sama sudah mulai menurun. Tapi Messi ini pinter dari Spanyol dia ke Prancis ikut turun juga liganya. Sementara Ronaldo nih dari Itali naik ke Inggris gitu. Jadinya ya kelihatan lah. Walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang Ronaldo masih top Masih gitu. masih top, Kelihatan bukan musim superstar tapi masih musim top. lalu masih superstar gitu. Cuman ya tadi banyaknya faktor juga kan Erik Ten Hag masuk. Mungkin formasinya kayak mana karena juga gue pikir hatinya masih belum 100% setelah konflik kemarin kan sama si Ten Hag. Kan dia ngotot banget pengen pindah Iya, kan. dia pengen pindah. Tapi tidak terjadi. Mungkin di situ dia masih coba berdamainya di situ. Bahas lagi lah yang lain apa kek masa bentar doang. Itu berapa jam Ji? Udah berapa? Setengah jam. Setengah jam. Topik prompter udah habis tuh, di prompter topiknya udah habis. Oh iya, udah mati tuh prompter. Ya udahlah ya, kita bahas yang lainnya. Apa? Bahas apa ya? Ronaldo, Maguire. Bosen gua, capek gua Udah ngujat habis dia. Dia mah udahlah, udah bahas. Kenapa lo? Maguire tuh waduh, menurut gue sih kemarin ya sebenarnya di laga kemarin nggak Main bagus melakukan kan? kesalahan dia. Berarti digoreng-goreng aja. Digoreng aja. Sebenarnya dia pemain jago. Menurut gua sih daripada Lisandro sih dengan Maguire. Iya. Maguire Maksud omongan Anda apa? Maksud omongan Anda apa? Ya buktinya ketika Maguire main kalah terus. Maksud Anda apa gitu loh? Liga baru 6/6 game. Gak bisa lu ngambil pukul rata itu. Dia masih kalah ada terus. 31 game yang bisa buat MU kalah Kalah lagi. lagi. Iya itu. Wah kacau ini guys. Secara postur Maguire menang, secara fisik Maguire menang ya kan. Ngapain masang Lisandro kan? Gua mah Maguire kapten Inggris tuh. Udah idaman banget. Idaman buat lawan. Gede dongo. Kita bahas ini aja nih, tipis-tipis. Apa? Apa ya? Tutup aja kali ya. Udah habis nih kayaknya. Kayaknya cukup ya. Cukup kali ya? Cukup. Mana ini udah jadi bintang tamu gak datang itu kan temennya si Rolis. Pak kagak datang temennya Nggak Rolis. datang. Gue juga bingung sama si Rolis tadi katanya temennya pengen kesini. Iya. Jauh-jauh dari Hungaria. Iya Hungaria. Ultra Milk nih. Iya itu lu baca kan di kulkas. Bener sama beng-beng kayak pucuk. Nih masa udahan kita nggak ada bahasan-bahasan Iya, apa nih seru yang seru lagi apa ini sepak bola nih? Aduh. Yang seru apa ya bahas ya? Apa? Ayo pertanyaan deh. Iya, Subscriber ini pertanyaan Pertanyaan dari deh. subscriber Ini gua ada yang lupa. nanya nih, ada yang nanya. Bang, menurut abang Graham Potter ini Ini ada nih Mas. Ini Mas.
Graham Potter nih siapa Gigi Graham katanya gitu bang. Ada yang nanya. Gimana? Nanya kayaknya akun Anda sendiri. Kebalik itu. Kemarin dia nanya Graham Potter siapa Harry Potter. Tuh. Ada pertanyaan dari ini. Kita baca nih. Ada yang komen-komen lucu nih kita baca. Nih ya. Dari DWWXXI. Boleh tuh komen-komen tuh. Pas Kutu Pasar nih. Kutu Pasar MU Arsenal. Dia komen. Ngakak anjir liatnya sampai-sampai HP gue jatuh, lecet dikit, layar mulus, no minus full set 2 juta, nego tipis katanya. Malah berniaga. Iya berniaga. Keparat nih DWWXX ini, kurang Tapi nggak ajar apa-apa. Anda. Hiburan. Shinji mengeluarkan celetukan malesnya katanya. Ada yang bilang gitu. Dia bilang gitu. Ada lagi yang bilang Shinji ini ngakak kocak mengocok perut katanya. Berarti Kayaknya- komen-komen aja. Shinji ini mulutnya harus dicabein sepertinya katanya ada yang bilang gitu. Nih Shinji emang udah jadi idola nih, makanya di video selanjutnya nih pada komen kan. Nanti kalau MU main lagi kita datangkan Shinji lah. Iya. Ketika MU melawan tim-tim besar ya. Shinji kemana? Iya mana nih Shinji? Kami butuh Shinji, semuanya nyari Shinji. Tuh Shinji nih red cardnya mahal. Jujur ya nih, jujur. Shinji tuh. Dari bocoran dari atasan nih. Red cardnya mahal dia. Nih ada Tolonglah lagi. buat penonton, maksudnya Iya. ada kontribusinya dulu gitu loh. Sponsor-sponsor masuk gitu kan. Ya, apa kayak gitu Atau ya. apa gitu kan. Biar Shinji kita datangkan Shinji nih. datang. Ketik Karena- satu ya guys. Ketik satu. Ketik kalau satu. Kalian setuju Shinji datang. Karena nih ada juga yang komen nih. Ya elah gua doang lagi baik yang komen. Karena dia komen di setiap postingan. Iya tuh ya elah gua lagi capek terus ditambahin di bawahnya sama dia. Capek. Terus kong medianya balas emang anjing nih adminnya. Jangan kebanyakan ngeluh, Tuhan benci orang yang banyak mengeluh. Kurang ajar. Ya, makanya banyak-banyakin lah komen. Komen aja Komen gitu kan. mau konten apa gitu, mau nanya, mau curhat juga nggak apa-apa gitu kan. Curhat boleh. Nah, Nih kita baca-baca lagi nih. Nih, ada yang masuk live nih. oleh komen. Iya, ini tenang aja. Apa tuh? Aduh sinyal nih guys, tuh guys, sayang sekali guys. Tuh. Nih dari Rara Galuh, sukses selalu guys. Terima kasih Rala Garu. Itu ibu gua. Oh. Gua yang komen pakai apa ibu gua. Tuh, Rara Galuh adalah ibu saya tuh. Ada atas like komen. Kita like nih. Tuh. Ini orang juga, udahlah ini. Pusing saya ini. Gini. Oh, ada yang nanya nih waktu itu empe-empe beli di mana? Om Pempe beli di mana? Wah, ini juga feed saya nih ada untuk Alo Diazada. Selamat Alo Diazada sudah wisuda. Ini fotonya lagi wisuda. Selamat. Ini ya, gue ngapain bohong sih? Itu. Oh, wisuda Wisuda, bener. selamat, Lu selamat, Diazada, selamat ya. Sudah lulus. Subscriber setia ya? Iya, sudah bersetia dia. Ini muncul aja nih di ini sini kita baca. Nih dari NCS, selamat malam katanya. Selamat malam. Tuh. Dari Noval Ali Mahendra, keren asli katanya. Keren asli. Kacau, makasih Mas. Mantap guys. Kita baca lagi. Siapa aja? Semua. Ya wisuda nih, ada lagi tenang aja. Ini dari subscriber setia kita ya guys ya. Nih. Ini ada lagi nih. Oh, dari si Denis ternyata tadi. Ada. Woi, bos kita tadi ternyata datang dia. Nih ada lagi. Temannya bos kita dia. Temannya bos kita. Ada lagi yang komen. Siapa di sini yang suka dan senang ketika melihat Mbak Paula memakai kebayanya cantik banget seperti Putri Keraton. Nah, ini di videonya Baim Paula ya, bukan di video kita. Gitu. Kita lihat lagi, tenang masih banyak, masih banyak. Tenang. Nih ada lagi nih. Belum satu lagi. Nih, oh ini ada lagi, Elia Amanda. Oh, Oh, ini teman SMP kita deh kayaknya ya. Komen apa Elia. dia? Ini loh. Oh dia nggak komen, cuman si Nando lagi buka snapgram ada Iya, ini selamat wisuda. Selamat wisuda. Asik Sudah, sudah asik, lulus. asik. Asik Keren banget tuh, nih. Udah lulus nih. Asik Kerja nih. Gasken sudah lulus. Nih satu lagi nih, komen-komen terakhir nih, satu lagi nih.
Salah racik bang, raciknya harus di up level gaya permainan juga untuk player bermain secara berkumpulan dan jago. Bang Brando lagi main PES, football. Tuh Bang Brando tuh. Itu aja buat tutup hari ini konten baca-baca komen kita. Ya kan cuman baca komen, terserah komen dari YouTube mana kek. Gitu loh. Ya kan? Itu dia guys, keseruan kita malam ini. Jangan lupa di subscribe ya guys, di like dan share ke teman-teman kalian. Dan ditunggu video-video kami selanjutnya. Dan see you. Bye. Dadah.